semua. Hari ini kita bakal bahas beberapa review question dan problem tentunya dari buku Zutter pada bab 9 yaitu The Cost of Capital. Oke, langsung saja ya kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut kalian apa sih cost of capital itu? Jadi cost of capital itu adalah biaya modal, yaitu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana atau modal. Menurut buku Zutter di halaman 466, biaya modal berfungsi sebagai penghubung utama antara keputusan investasi jangka panjang perusahaan dan kekayaan milik perusahaan yang ditentukan oleh nilai pasar saham mereka. Jadi sederhananya dari penjelasan Susan itu berarti kalau perusahaan ingin memakai uang orang lain atau membiayai operasional atau sebuah investasi, maka perusahaan harus memberikan imbal hasil atau return kepada pemberi dana. Imbal hasil minimum yang harus diharapkan itu disebut cost of capital seperti yang dijelaskan oleh Susan tadi. Ya gitu teman-teman. Tadi kan kita sudah mengerti tentang cost of capital. Selanjutnya, menurut kalian ini peran apa yang dimainkan oleh biaya modal dalam keputusan investasi jangka panjang perusahaan? Dan bagaimana sih kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan keuangan pemegang saham? Mungkin Kak Anissa bisa jawab. Nah, cost of capital itu berperan dalam keputusan investasi jangka panjang untuk mendiskontokan arus kas masa depan dari suatu investasi untuk memutuskan apakah investasi tersebut layak dilakukan. Nah, kedua manajer menggunakan cost of capital semacam tolak ukur untuk menilai kinerja mereka. Secara khusus, manajer menilai apakah pembelian yang diperoleh dari investasi modal melebihi atau kurang dari cost of capital, serta untuk menilai seluruh perusahaan seperti yang diperlukan ketika perusahaan terlibat dalam merger dan akuisisi. Nah, ternyata bukan cuma itu, tapi juga buat menjaga agar keputusan perusahaan tetap bisa memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kalau returnnya lebih kecil dari cost of capital, bisa bikin harga sahamnya turun. Oh begitu. Kalau menurut kamu Fadilah, apa yang diwakili dari struktur modal perusahaan? Jadi, struktur modal perusahaan mewakili komposisi atau perbandingan antara utang dan ekuitas yang digunakan. Beberapa perusahaan lebih menyukai struktur modal yang mendekati 100% menggunakan ekuitas. Nah, sementara perusahaan lain itu dia banyak menggunakan proses berhutang. Nah, struktur modal menunjukkan bagaimana perusahaan menyimbangkan risiko atau tingkat utang dengan potensi return atau dalam bentuk ekuitas. Menurut kalian tuh apa saja sih sumber modal jangka panjang yang biasanya tersedia bagi perusahaan? Jadi kalau menurut saya sih ada common stock, preferred stock, obligasi, laba di saham, pinjaman jangka panjang, sama listing sih. Jadi kalau menurut teman-teman semua, apa premis tentang nilai saham yang mendasari modal penilaian pertumbuhan konstan yang kita gunakan untuk mengukur biaya ekuitas saham biasa? Nah, premis dari modal penilaian pertumbuhan konstan atau Gordon Growth itu bahwa nilai suatu lembar saham biasa sama dengan nilai sekarang dari semua dividen di masa depan yang akan diterima oleh pemegang saham. Model penilaian pertumbuhan konstan yang juga dikenal sebagai constant growth valuation model menilai saham biasa dengan mengasumsikan hal. Rumusnya kayak gini ya guys. Jadi PO itu adalah nilai saat ini dari saham biasa. D1 itu dividen yang diharapkan dalam 1 tahun. RS itu tingkat imbal hasil yang diperlukan untuk saham biasa. Dan 2 itu adalah tingkat pertumbuhan konstan dividen. Paham sih? Oke, next. Menurut kalian bagaimana sih metode model penilaian pertumbuhan konstan dan model penetapan harga aset modal dalam menentukan biaya saham biasa yang berbeda? Gimana? CPM ini berbeda dengan constant growth valuation model.
karena langsung mempertimbangkan resiko perusahaan yang tercermin dalam beta dalam menentukan imbal hasil yang disyaratkan atas ekuitas saham biasa. Nah, berarti model pertumbuhan konstan tidak melihat dari risiko secara tersusun ya. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan tidak langsung untuk menyimpulkan imbal hasil yang diharapkan pemegang saham berdasarkan harga yang mereka bersedia membayar atas saham tersebut. PO berdasarkan perkiraan dividen perusahaan di masa depan. Mungkin bisa langsung next ke problemnya guys. Boleh sih. Masuk di problem pertama ya. Oke, next ya, next. Untuk problem pertama, Nah, seperti yang kita lihat soal di atas, bahwa di sini dapat kita ketahui nilai nominalnya itu sebanyak 100, harga jual obligasinya 106.200, biaya kuotasinya 2,50, jangka waktunya atau N 10 tahun, tingkat kuponnya itu 6%, kemudian tingkat pajaknya 25%, kemudian yang terakhir pembayaran bunga tahunan itu 6% dikali 100 jadi 6.000. Nah, di sini kan yang ditanyakan hasil bersih dari penjualan obligasi atau ND. Rumusnya itu ND sama dengan harga jual dikurang biaya flotasi. Harga jualnya tadi kan 106.200, sedangkan biaya flotasinya 2,50, maka tinggal dikurang 106.200 dikurang 2,50 sama dengan 103.70. yang B mungkin. Apa yang yang B, arus kas dari sudut pandang perusahaan. Arus kas masuk tahun pertama, perusahaan menerima uang dari investor hasil bersih atau intinya setelah dikurangi biaya flotasi 103,70. Arus keluar tahun 1 sampai tahun ke-9, perusahaan harus membayar bunga kupon tahunan kepada investor yaitu 6. Arus kas akhir tahun 10, perusahaan membayar bunga terakhir dan mengembalikan pokok obligasi nilai nominal minus 6,00, bunga ditambah $100 minus 100 pokok sama dengan minus 106. Untuk bagian C-nya itu mencari hitung biaya utang sebelum pajak dan setelah pajak guys. Nah, yang pertama itu kita harus mencari dulu biaya sebelum pajak. Nah, rumus biaya sebelum pajak itu P sama dengan C dalam kurung. Nah, Cina guys rumusnya. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk keterangannya itu P sama dengan harga pasar obligasi dan C itu kupon tahunan. Si FV itu adalah nilai nominal dan N itu umur obligasi serta R itu adalah tingkat pengembalian. Nah, untuk cara menyelesaikan rumus di atas dengan menggunakan rumus di atas, kita bisa menggunakan metode trial and error dengan dua tingkat bunga lalu diinterpolasi. Misalnya kita coba menggunakan R-nya itu sebanyak 5%. Nah, untuk mencari PV kupon berarti sama dengan 6 dalam kurung 1 kurang 1,06 pangkat minus 10 dibagi 0,05 sama dengan 6 dalam kurung 1,0,6139 dibagi 0,05 dalam kurung tutup kurung sama dengan 6. Langsung tampilkan di sini nggak ada cara proses penyelesaiannya? Terus nanti ditampilkan. Oh ya. Enggak sih. Nah, lanjut 6 dalam kurung 0,3861 dibagi 0,05 tutup kurung. Nah, sama dengan 6 kali 7,721 sama dengan 46,33. Nah, untuk
gambarnya di sini ya guys, cara menghitungnya. Nah, yang kedua itu cara menghitung, kita akan cari hitung PV pokok. Nah, rumusnya itu FV dibagi I tambah R pangkat N. Nah, rumusnya di sini guys. Nah, sama dengan Jangan dulu asal aja. Ini kan diskusi. Berarti kita akan tanya-tanya. ya Pak, dari mana kami? Hapus mikir ada diskusi. Jangan lupa sambil peterkan. Ya, amnya orang tulisannya orang satu scan Scanner. scanner tuh dan satu juga sebagai contohnya. Ini. Udah kedengaran ya, apa sih? Nah, untuk mencari hitung PV pokoknya itu kita menggunakan rumus V dibagi I plus R pangkat N. Nah, sama dengan itu 100 dibagi 1. Kenapa kok begini tidak semangat sekali? Oke, sama dengan 100 dibagi 1 tambah 0,5 dipangkat 10. Nah, terus kita dapat menghasilkan nilai 100 dibagi 1,05 pangkat 10. Nah, dia itu menghasilkan 100 dikali 0,6139 dan mendapatkan hasil dari perkalian tersebut sebanyak 61,39. Nah, itu adalah nilai hitung PV pokoknya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung PV total. Nah, PV total ini kita akan menggunakan rumus PVK ditambah PVE, berarti sama dengan 46,33 ditambah 61,39 menghasilkan untuk nilai PV totalnya sebanyak 107,72. Nah, kita akan mencoba menggunakan R-nya sebanyak 6%. Nah, untuk mendapatkan nilai PV kuponnya menggunakan R sebanyak 6% ini, langsung saja sama dengan, guys, mungkin akan dibacakan oleh Kanisa. Nah, rumus dari PV kuponnya itu sama dengan 6 dalam kurung 1 kurang dalam kurung 1,06 dalam pangkat minus 10 sama dengan 6 dalam kurung 1 kurang 0,5584 dibagi 0,06 sama dengan 6 dalam kurung 0,4416 dibagi 0,06 sama dengan 6 kali 7,36 dan menghasilkan 44,16. Itulah PV kuponnya. Nah, untuk mencari PV PV pokoknya bisa 100 dibagi dalam kurung 1,6 pangkat 10 sama dengan 100 kali 0,5584 sama dengan 5584. Itulah hasil dari PV pokoknya. Nah, kita bisa menghitung PV totalnya sama dengan 44,16 ditambah dengan 55,84 sama dengan 100. Nah, berikutnya itu interpolasi linear. Karena harga pasar 103,70 berada antara 107,72 5% dan 106%, maka APM juga berada di antara 5% dan 6%. Maka R sama dengan R1 tambah PV1 kurang P dibagi PV2 kurang PV1 kurang PV2 dikali dalam kurung R2 dikurang R1. Nah, substitusinya itu R sama dengan 5% ditambah 107,72 dikurang 103,70 dibagi 107,72 dikurang 100 dikali dalam kurung 6% dikurang 5%. Hasilnya sama dengan 5% ditambah 4,2 dibagi 7,72 dikali 1%. R sama dengan 5% tambah 0,521% sama dengan 5,521%, maka R nya adalah 5,51%. Nah, ini adiknya Ini diketahuinya gitu. Iya, diketahui. Nah,
Nah, berikutnya itu biaya utang setelah pajak. Biaya utang setelah pajak sama dengan RD kali 1 kurang T sama dengan 5,51% ditambah dalam kurung 1 kurang 0,25 sama dengan 5,51% ditambah 0,75 sama dengan 4,1325 sama dengan 4,13%. Itulah biaya utang setelah pajaknya. Selanjutnya, gunakan formula aproksimasi untuk estimasi biaya utang. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Estimasi biaya utang sebelum pajak itu 6,00, terus ditambah dengan 100 dikurang 103,70 dibagi 10, terus dibagi lagi 100 ditambah 103,70 dibagi 2. Hasilnya 6,00 terus ditambah dengan minus 0,37 dibagi 101,85 menghasilkan 5,65 dibagi 101,85 menghasilkan 5,53%. Dengan estimasi biaya utang setelah pajak itu dengan rumus RD dikali 1 dikurangi T sama dengan 5,53% dikali 1 dikurang 0,25 menghasilkan 5,53% dikali 0,75 menghasilkan 4,15%. Jadi untuk setelah penjelasan dari bagian poin D dan poin C itu mengalami perbandingan. Nah, perbandingan dan preferensi masing-masing. Nah, perbandingannya itu hasil perhitungan pendekatan YTM dibagi IRI dibagi IRR atau IRR saja. Jadi perbandingan hasil perhitungan pendekatan YTM dibagi IRR menghasilkan biaya utang sebelum pajak sebesar 5,51%, sedangkan metode aproksimasi memberikan hasil 5,53%. Perbedaan antara keduanya sangat kecil, sekitar 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa formula aproksimasi memberikan estimasi yang cukup dekat, namun tidak sepenuhnya akurat. Nah, pendekatan yang saya sukai atau yang kami sukai adalah pendekatan YTM dibagi IRR pada bagian C, karena pendekatan ini lebih akurat secara matematis, karena menghitung tingkat diskonto yang benar-benar menyamakan nilai kini arus kas obligasi dengan hasil bersih penjualan atau net proceed proses dibaca pokoknya baca. Nah, atau net proses, sementara formula aproksimasi hanya memberikan estimasi berdasarkan rata-rata yang sederhana. Dalam pengambilan keputusan keuangan yang penting, akurasi perhitungan YTM lebih dapat diandalkan dibandingkan metode aproksimasi. Itu menurut kami, teman-teman. Nah, demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kami sangat terbuka untuk masukan yang lebih lanjut. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.